Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Sadaqallahu fi kitabil karim wa nahnu ala minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat duduk bersama dalam rangka belajar tahsin dan tajwid Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kepahaman dan dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita untuk menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jemaah mulia yang dirahmati Allah, perlu kita tanamkan dalam diri kita keikhlasan. Karena ikhlas adalah bentuk implementasi dalam keistiqamahan. Itu yang mudah kita pahami ikhlas. Apa itu ikhlas? Istiqamah di dalam amal. Jadi kalau istiqamah di dalam amal, itu baru tidak terkesan dengan kita, mulia dirahmati Allah. Sebagaimana seorang makan, ya kan Pak? Tiap hari dia tahu makan karena keistiqamahan. Adakah setelah makan dia ikhlas atau setelah tidak makan, sebelum makan dia ikhlas atau tidak ikhlas? Karena sudah terbiasa, tidak lagi terkaji makna keikhlasan. Ya kan Pak? Makan kita ini sudah terbiasa dihitung ikhlas atau tidak? Ikhlas, ya kan? Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan." Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan. Sesungguhnya aku perintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Dengan murni, dengan keikhlasan. Mukhlishan lahuddin. Makna memurnikan keikhlasan, tidak ada motivasi kita untuk menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dinilai orang lain taat, menjadi orang yang harus disembah. Ini di dalam ilmu tasawuf nama hubbul jas. Itu hubbul jas itu salah satu penyakit hati. Apa itu hubbul jas? Hubbul jas. Ada 3 cinta yang dilarang oleh Nabi. Yang pertama cinta dunia, yang kedua cinta harta, yang ketiga hubbul jas, cinta jabatan, cinta pujian. Nah, oleh karena itu orang yang beragama jauh dari nilai seperti itu. Karena kalau ria nggak dapat apa-apa. Ya kan Pak? Ra'un, nggak dapat apa-apa orang ria. Dia beribadah, dia duduk dalam pengajian untuk nampak dilihat oleh orang lain, nggak dapat pahala. Ini yang perlu. Oleh karena itu kemarin kita sudah belajar juga at-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum.
Wa antum tatlunal kitab afala yaqilun, kata Allah. Akal juga untuk mengontrol hati kita. Orang yang punya akal nggak mampu mengontrol hati kita, nggak mau duduk dalam pengajian. Karena kenapa? Hatinya nggak nyaman. Yang dibahas adalah persoalan ibadah kepada Allah. Karena iman itu laksana tanah. Alim ulama menyatakan seperti itu. Iman itu laksana tanah. Apa yang ditanam di atasnya itu yang akan tumbuh. Kalau ditanamnya pohon yang berduri, akan tumbuh berduri. Ya kan? Kalau ditanam pohon yang baik, maka akan tumbuh yang baik. Tanaman itu adalah fiqih, hukum. Apabila dia mengerti hukum, maka dia akan memotivasi dirinya untuk terus belajar ilmu. Tapi kalau dia menyampingkan hukum-hukum Allah, maka dia akan berpaling. Kalau udah berpaling dari hukum Allah, berpaling daripada peringatan Allah, maka timbullah niat di dalam ibadahnya bukan semata-mata karena Allah. Pertanda tidak ikhlas. Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maknanya dari hukum-hukum Allah. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Maka aku akan berikan kehidupan yang sempit. Dzanka ini dalam ilmu nahu dia fi'il, dalam ilmu nahu kata masdar, kata pokok dasar. Kalau kita mau menzamirnya, fa'ala fa'il, yaf'ilu fi'il madhi, fa'lan masdar. Jadi tergantung dari hati niat kita dalam ibadah. Walaupun tidak sempurna, terus tetap kita ibadah. Nah, inilah yang dikatakan istiqamah dan ikhlas. Karena ikhlas bukan dalam artian seseorang itu memberi tanpa diketahui oleh tangan kirinya, itu juga ikhlas. Itu kan majas hadisnya. Maknanya kalau dia kontinu memberi, tak peduli dia disanjung oleh orang lain, tak peduli dia mau berkurang hartanya, dia tetap memberi dalam sedekah, itu namanya ikhlas. Satu cerita ini Zainal Arifin, dia orangnya paling dermawan, tak pernah berhenti dari memberi sedekah. Kemudian ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nah, contoh salat ini diberikan kepada kita 5 waktu. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana ayatnya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Bukan, surah An-Nisa. Innas salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini kewajiban terhadap orang yang mukmin telah ditentukan waktunya. Jadi di sinilah alim ulama mengambil kesimpulan bahwa salat itu diwajibkan kepada orang yang sudah mukallaf. Maknanya sudah balik. Itu sudah wajib. Salat wajib seluruh hukum Allah kepadanya. Bagaimana kalau yang terlupa? Nah, disinilah terpaksa alim ulama kita wajib ganti qadha. Nanti sebagian bilang, oh nggak ada dalil Ustaz. Qadha nggak ada dalil, banyak dalilnya. Nabi pernah juga melewatkan waktu salat subuh sampai bangun terang matahari. Kalau nggak boleh, lu salat apa itu salat subuh kalau terang matahari? Kira-kira salat subuh Ustaz. Duh, kalau subuh pertanda menentang dengan ayat innas salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban bagi orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Ya waktu subuh sampai terbit matahari. Habis waktu subuh. Tapi salatnya jam 8. Ini waktu salat apa itu namanya? Salat duha. Tapi Nabi salat juga subuh. Namanya ini salat qadha. Nah, bukan nggak ada salat qadha yang kita tinggalkan dahulu, wajib bayar. Wajib bayar. Nah, inilah bentuk keikhlasan. Karena amanah agama ini amanah. Kata Allah,
inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abainaha wa ashfa'na minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, inna aradna al-amanata 'ala as-sama, sesungguhnya aku telah menawarkan aradna al-amanah, agama ini ditawarkan kepada langit, langit enggak mau. Ditawarkan kepada bumi, bumi enggak mau, enggak berani dia. Ditawarkan kepada gunung, gunung enggak mau. Fa'abainaha wa ashfa'na minha wa hamalha ashfa', dia terima oleh manusia. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu gegabah lagi bodoh, tergesa-gesa. Makanya kita kalau belajar ini mau tergesa-gesa cepat pinter nggak akan dapat, simsalabim nggak akan dapat. Tetap harus dengan istiqamah dengan keikhlasan, barulah muncul nikmat di dalam hati, barulah muncul manisnya belajar. Kalau enggak akan dapat. Kami masa muda dulu hilang, masa remaja nggak ada di pondok pesantren. Masa remaja orang lain keliling-keliling, kami dulu di pondok pesantren, kena buang ke dalam parit lah, kena pukul lah. Nah dulu, ya kan? Kalau sekarang kan enak, anak-anak muda sekarang belajar ilmu agama, payah. Jadi untuk menumbuhkan semangat keikhlasan itu perlu motivasi. Apa motivasinya? Yakinkan diri kita bahwa belum sempurna dalam ilmu. Itu motivasi kita pertama. Tapi kalau udah berasa sempurna dalam ilmu, semua majelis yang hadir di sini, yang dibuat di sini, nggak akan mau kita duduk. Aku udah kuasai itu, apa pula baca Al-Quran tiap hari, itu aja yang bacanya. Mat ladib, mat wajib, itu aja tiap hari. Ya kan? Betul nggak Pak? Majais, itu aja tiap hari. Mat aris liskun, mat silah kasirah, mat silah tawilah, itu aja mat silah tawilah, itu aja, lain nggak ada berubah sampai kiamat. Seperti itu juga akan tetapi menjadi pahala fardu kifayah untuk menghadirkan satu orang yang paham tajwid. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita hadirkan Al-Fatihah kepada saudara kita yang telah meninggalkan kita, dan kepada kita khususnya, dan kepada kedua orang tua kita, agar berikan syafaat melalui bacaan dan belajar Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Amin. Alhamdulillah, kita masuk pada ayat ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz wa'adna Musa 40 laylatan thumma istaqaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sadaqallah fi kitabil karim wa nahnu ala minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa iz wa'adna, dan ingatlah. Kalimatnya, kalau kalimat ingat ini bahasa Indonesia kata benda atau kata sifat? Kata sifat. Petanda wawnya watof, adna itu menyebutkan kepada akal kita, aklu. Jadi menjadikan dia kata isim. Wa iz wa'adna Musa. Dan ingatlah, Allah peringatkan ini kepada kaum Bani Musa, kaum Bani Israel. Ketika kami minta perjanjian kepada Nabi Musa, arba'ina lailah, 40 malam. Ditinggalnya ini, kaum Bani Israel ini ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 malam. Mereka ini udah selamat nih, selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan umatnya menerima wahyu. Nah, ini sejarahnya ini. Pinter orang Bani Israel ini. Setelah ditinggal 40 hari 40 malam, diamanahkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini saudaranya Nabi Musa. Rupanya orang Bani Israel ini lisik. Selama 40 hari 40 malam itu ditinggal, jemaah mulia yang dirahmati Allah. Lalu summastaqaztumul ajla. Lalu kamu menjadikan ajla min ba'di wa antum zalimun. Summastaqaztumul ajla. Lalu jadikanlah lembu, anak lembu menjadi itu patung. Wa antum zalimun. Sungguhnya kalian termasuk orang-orang zalim. Rupanya lembu ini nama pembuatnya Musa Samiri. Musa Samiri. Lewat satu orang malaikat yang ingin menjumpai Nabi Musa, memijak satu daun. Dari daun itulah diambil untuk lidahnya, dan lembu itu bisa bicara. Hanya 40 hari udah berubah keimanannya. Konon lagi kita sekarang ini udah berapa puluh ribu tahun. Nabi sudah nggak bersertai kita. Makanya nggak ada lagi yang gemar untuk menuntut ilmu. Yang gemar menuntut ilmu adalah para sahabat. Itu dah terbiasa di dalam hadis, boleh lihat sahabat selepas salat maghrib nggak ada yang keluar dari masjid, semua duduk di masjid. Mau lapar, mau nggak lapar, duduk di masjid. Itu sahabat radhiyallahu anhu. Maka mereka orang adalah golongan yang terbaik, kata Nabi. Khairul qurun qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman itu zamanku. Summal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelah aku. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah aku. Alim ulama menyatakan 100 tahun masa kenabian, 100 tahun masa sahabat, 100 tahun masa tabi'in, 100 tahun masa qalab, 3 zaman habis. Enggak ada lagi zaman yang terbaik. Kalau sekarang zaman kita zaman zababirah. Enggak tentu arah sekarang. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, oleh karena itu jemaah mulia yang dirahmati Allah, tiada lain cahaya penerang kita kecuali dengan Al-Quran. Nah, baiklah kita lihat tajwidnya.
Wa iz wa'adna Musa arba'ina laylatan summa istaqaztumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Wa iz wa mad as ad qalqalah sukra na mad asli mu mad asli sa mad jaiz munfasir. Kalau mad jaiz muntasir itu bukan mad jaiz, namanya mad jaiz munfasir. Dia kalau mad lazim muttasir, itu mad wajib muttasir, itu baru seperti itu. Kalau ini mad jaiz munfasir. Rotar tarqi. Jangan baca arba'i, jangan baca arba'i. Bacaan seperti itu arba'i. Agak tipis dia di ujung lidah aja buatnya. Arba'i. Mad as la lai mad lain lantal itu ikhfa safawi. Kalau izhar enggak ikhfa safawi. Bacaannya lailatan thum, itu ikhfa safawi. Thum tajibul gunnah, panjangnya 2 harakat. Taqaztumul ijla mim tumul qamariyah, lam qamariyah. Bertemu dengan taqaztumu, dia menjadi huruf ta. Idgham. Taqaztumul ijla. Jadi idgham. Paham Fajar? Jangan taqaz bacaannya. Tsumma taqaztumul ijla min ba'. Nah, qalqalah sukra. Mim nun mati jumpa dengan huruf ba. Ikhlab. Panjangnya 2 harakat. Ba'dihi mad asli. Wa nun mati jumpa dengan huruf ta. Ikhfa. Tum izhar safawi. Zalimun. Mad asli, limun mad aris lis sukun. Nah, selanjutnya summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian setelah itu kami maafkan kesalahanmu. Nah, udah buat Tuhannya yang lain, pulang Nabi Musa alaihissalam diteriknya jenggot. Makanya orang Arab sekarang kalau pegang jenggot nggak marah. Orang Arab pegang jenggot nggak marah. Pegang kepala, tepuk-tepuk kepala nggak marah. Kalau kita, kau megang kepala aku, nggak tahu udah dikei bubur merah ini, ya kan Pak? Ya kan? Kalau pegang kepala, nggak tahu kau, aku ini udah di bubur merah. Orang Arab nggak pegang jenggot sama usap-usap kepala ini, suka dia. Nah, itu beda dengan kita. Bukan karena otak di kepala orang itu enggak, ya kan? Kalau dipegang kepala enggak boleh pegang otak. Dengan dipegang otak sebenarnya bisa lebih lembut kita. Maka orang tuh cium kepala kayak gitu, pegang kepala, tokok-tokok kepala gitu, pegang enggak marah itu. Ini kok gue mentang-mentang gue Ya kalau kalian kayak gitu, mendasku ki ngerti gue itu. Nah, itu. Kalau kita sekarang ya kan, kalau pegang kepala pasti marah. Orang Arab enggak. Jadi dipegang, ditariknya jenggot Nabi Musa alaihissalam, ditempelengnya Nabi Harun oleh Nabi Musa alaihissalam.
Tapi begitu kesalahan pun mereka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Maha penerima taubat. Sebanyak dosa apapun kita, kalau kita masih ada niat untuk taubat, pasti dengan pasti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Apalagi ini jamaah mulia dirahmati Allah, maksiat terbesar, maksiat paling terbesar di Indonesia ini dan di seluruh dunia adalah tahun baru. Dulu kurasa orang-orang yang punya uang kalau udah tahun baru nih booking di hotel, pergi ke pantai, nggak teringat ibadah lagi tuh. Betul nggak Pak? Kira-kira sama Bapak itu waktu punya uang tuh? Hah? Waktu tsunami? Nggak, sebelum tsunami dulu. Waktu lagi jaya-jaya kalau udah tahun baru, emak booking tiket, booking hotel, booking semuanya. Lupa beribadah kepada Allah. Masjid kosong. Ini di sini nggak ada buat zikir tahun ini ya. Tahun yang lalu buat zikir, nggak datang ustadznya. Summa afaunakum, summa tajibul gunnah. Afau mad mad asli. Nun mati berjumpa dengan huruf kaf. Ankum ikhfa. Kum mim mati bertemu dengan huruf mim. Idgham mimi. Ankum mim, nun mati jumpa dengan huruf ba. Ikhlab mim panjangnya dua harga. Ba'di dzalika fa la'allakum tashkurun. Ba'di dza man asli la'allakum tashkurun. Izhar syafawi la'allakum jangan bacanya kayak gitu, jangan baca taskurun. Nah, kalau tas dia baca huruf sin, ini tashkurun. Kayak gitu bacaannya. La'allakum tashkurun. Nah, disuruh bersyukur aja oleh Allah, ya kan? Jadi kalau kita mudah bersyukur nih, ya kan? La'allakum tashkurun kata Allah, agar kamu bersyukur waktu kita meresapi nilai-nilai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barulah kita akan menyadari di mana posisi kita, ya kan? Kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, tak tahu apa yang telah kita dapat nikmati, nggak pernah kita renungkan. Nah, ini akan timbul sifat ujub dalam hati kita, ya kan Pak? Namun kalau kita renungi sekecil-kecil apapun yang nikmat Allah berikan kepada kita, bukan atas kemampuan kita, bukan karena atas kepintaran kita, bukan karena usaha kita, tapi datang daripada Allah. Tetapi kalau umpamanya kita lihat ini adalah hasil dari payah saya, hasil usaha saya, hasil pendidikan saya, hasil ilmu saya, hasil semua dari payah saya, kita tidak ubah dan tidak bedanya dengan korun. Ya kan Pak? Kalau semua ini hasil dari diri saya, hasil usaha saya, kita tidak ubahnya sama seperti korun. Itulah korun menjadi orang yang sombong dia, karena merasa ini milik dia, semua milik dia. Akan tetapi apa yang ada kepada kita supaya kita dapat dzalika la'allakum tashkurun, apabila kita untuk dapat mengerti akan nikmat Allah itu dengan cara bersyukur, merasalah bahwa ini nikmat Allah dan harus kita pertanggungjawabkan. Inilah ayat ini berulang-ulang diingatkan oleh Allah kepada Bani Israel. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, kata Allah, ingatlah akan nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah. Nikmat yang pertama apa nikmatnya? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya banyak kepada Bani Israel. Diberikan mereka sebagai kaum yang lebih daripada yang lainnya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya orang Bani Israel itu faddaltukum, aku lebihkan kepintarannya, kesukuannya, maksudnya aku lebihkan daripada umat yang lain. Lebihnya Nabi banyak mereka, maksiat pun tinggi mereka. Enggak ada umat Nabi Muhammad yang bunuh Nabi. Tapi umat Bani Israel bunuh Nabi. Bahaya. Oleh karena itu orang diminta dzalika la'allakum tashkurun. Maka
yang demikian itu agar kamu bersyukur. Jadi kalau kita renung-renung nikmat yang kita dapatkan, alhamdulillah, kita sekarang ini masih dapat duduk bersama di dalam masjid. Ini nikmat yang terbesar. Pernah satu ketika satu orang pemuda meninggal dalam jihad di jalan Allah. Semua kawan-kawannya gembira. Ya kan Pak? Yang satu kawan menangis. Dua-dua orang yang salih. Maka tahun akan datang meninggal kawan ini bukan dalam jihad. Maka ditanya oleh Nabi SAW, pemuda yang tahun yang lalu meninggal itu sungguh beruntung karena dia mati syahid. Dan pemuda yang ini yang salih meninggal ini sungguh dia merugi. Kata Nabi, tidak. Tapi dia lebih banyak amalnya. Kalau si salih itu syahid semalam sudah meninggal setahun, tidak lagi bertambah ibadah puasanya, tidak bertambah ibadah salatnya, tidak bertambah ibadah zikirnya, tidak bertambah ibadah mengajinya, tidak bertambah ibadah dari yang lainnya. Maka kawan ini yang salih ini tadi berlomba orang tu buat ibadah. Ini ada di dalam kitab Fadail Amal ceritanya. Jadi mereka itu berlomba-lomba ke dalam kebaikan. Nah kita tergantunglah sekarang ini. Maka perlu dengan niat yang ikhlas, maka akan timbul semangat istiqamah. Kalau niat tidak ikhlas, nggak akan timbul semangat istiqamah. Maka perlu dikurung dulu. Hewan pun kayak gitu Pak, ya kan? Kurung dulu. Selanjutnya ayat yang ketiga. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Wa iz atayna man asli tay mad lain, na mad asli, mu mad asli, sal lam alif lam qamariyah, kita mad asli, bawal furqan, itu wal itu alif apa itu? Alif qamariyah. Wal furqan ratar tarqih, jangan wal furqan, jangan baca seperti itu. Jadi, dan ingatlah kami berikan kepada Musa itu perintah. Ini namanya 10 perintahmu Musa. Taurat. Ya, 10 firman Tuhan yang waktu Nabi Musa berjumpa dengan Allah. Wal furqan, untuk apa? Untuk membedakan mereka dengan ajaran Daud dahulu. Wal furqan, Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Wal furqan la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. La'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Nah, kita lihat Musal kitab wal furqan, ratar tarqih, qamat asli, na la'allakum izhar safi tahtadun, mad aris lis sukun. Nah, kenapa Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa? Di setiap ayat yang paling banyak dikisah adalah tentang Nabi Musa. Karakter Nabi Musa ini orangnya keras dan tegas. Dan umatnya juga kepala batu. Kepala batu. Ainul hajar. Ra'sun hajar. Kepala batu. Tobat hanya simbolis saja Pak. Kalau pembaik-baik di hadapan mukanya aja, di belakang dia mengkhianati. Setiap sesaat seperti itu berganti nabi yang lain. Mereka tetap seperti itu akhlaknya Bani Israel. Sampai ini hari. Dicabut rasa kemanusiaan dalam hati mereka. Nah, kalau udah dicabut rasa kemanusiaan dalam hati mereka, maka derajat mereka sama seperti hewan. Namun hewan pun nggak ada juga demikian. Nggak ada demikian. Coba bayangkanlah, orang yang menyelamatkan Nabi Musa AS dari orang Bani Israel ditolong oleh Nabi Musa oleh kejaman Fir'aun. Anak-anaknya dibunuh.
Anak yang negeri lain enggak, Bani Israel aja karena mimpinya. Nah, kita ini pun sekarang ngeri juga negeri kita ini, mimpi pun jadi mimpinya Fir'aun. Waktu mimpi Fir'aun itu, malam dia bermimpi datang satu orang anak, ditariknya jenggot. Makanya Nabi Musa itu jadi pertanyaan kalau bagi kita orang berakal. Waktu disuguhkan, saat mau dibanting Nabi Musa itu dibilang oleh Asya, "Hei, jangan wahai tuanku raja, kok kau banting dia? Kok kau banting? Anak dia kan nggak punya akal. Coba kalau dia punya akal, kita bunuh dia wahai raja. Taruh apa yang taruh?" Kata Masyitah, taruhlah antara api dengan susu. Nah, kalau ilmu akal, apanya yang terbakar sama Nabi Musa ini? Tangannya duluan atau lidahnya? Hah? Siapa yang duluan terbakar? Ini hukum alam nih Pak ya kita bilang. Tapi Nabi Musa waktu itu mau mengambil susu, diarahkan oleh malaikat Jibril AS untuk ambil api. Kalau dia pegang api, apanya yang terbakar dulu? Tangannya atau lidahnya? Tapi Nabi Musa, itulah Fir'aun bodoh waktu itu. Itulah bodohnya Fir'aun. Waktu bodoh Fir'aun nggak tahu bahwa Nabi Musa megang bara api, dimakannya. Api itu dimakan, barulah menjerit Nabi Musa, kok tangannya nggak terbakar, kenapa ini terbakar? Makanya Nabi Musa celat itu karena memanggil Abah kepada Fir'aun. Memanggil ayah dia kepada Fir'aun. Itu yang menyebabkan dia terbakar lidahnya. Maka celatlah dia ngomong, ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Kalau secara akal pasti apinya dulu yang nggak mau dia pegangnya. Tapi enggak, ini sampai apinya, sampai tangannya apinya ke mulut. Tangannya nggak apa-apa, nggak terbakar, nggak dibasar. Nah, inilah mukjizat yang Allah mau contohkan kepada kita. Kebenaran itu walau bagaimanapun mau dipadamkan, tetap dia akan muncul ke depan. Wa qul ja'al haqq wa dhaqal batil. Enggak cepat, lambat pasti akan datang. Maka kita perlu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Aqul ja'al haqq wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Kapan kita baca? Selepas daripada salat. Ya Allah, berikanlah kepada kami untuk kekuatan untuk mengikuti yang benar. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menolak yang batil. Sehingga akal dan ilmu kita murni semata-mata hanya untuk mencari apa yang hak datang daripada Allah. Inilah pelajaran sebenarnya. Mimpi Nabi Musa AS dibunuh semua anak-anak Bani Israel. Diingatkan oleh Allah, hai Bani Israel, kau dulu itu manusia yang tertindas. Kau dulu itu adalah satu kaum yang tercampak, yang tidak ada rumah, nggak ada negeri. Kudatangkan kepadamu satu orang yang menolong kamu, yaitu Musa alaihissalam. Tapi mereka juga seperti itu, berbuat kerusakan. Nah, yang seperti inilah hari ini terjadi di negeri kita, di umat Islam seluruh alam. Kita nggak punya kekuatan. Maka kata alim ulama, Nabi pun dah sampaikan, nggak mungkin Nabi itu tidak siddiq. Pasti Nabi siddiq. Umat Islam banyak, tetapi bagai buih di lautan, tidak punya kekuatan. Walaupun umat Islam, kata Nabi, al-Islam kullu jasadil wahid. Islam itu bagaikan satu tubuh. Sekarang Islam nggak seperti satu tubuh, karena kita mudah diantuk, mudah dihancurkan melalui organisasi kemasyarakatan. Kita dihancurkan oleh organisasi ormas-ormas. Ormas FPI diantuk dengan Banser, Banser diantuk dengan ini, Kommas diantuk NU dengan seperti itu, NU dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah dari sejak dulu itu klasik, nggak pernah hilang. Muncul lagi uswatan, dihantuk, bukan mau dihancurkan Islam, nggak berani. Mereka menghantukkan organisasi Islam. Oleh karena itu jemaah mulia yang dirahmati Allah, organisasi ini tidak melambangkan dari sebuah syariat Allah, akan tetapi sebagai wadah. Tapi iman dan amal tergantung diri kita.
Oleh karena itu jemaah mulia yang dirahmati Allah, baiklah kita baca bersama. Sebentar lagi ini sudah masuk waktu ya kan? Berapa menit lagi? 3 menit lagi, ayolah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz wa'adna Musa 40 laylatan thumma istaqaztumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Nah, ini nanti selepas Isya baru kita baca. Sampai sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Dan tetap Allah berikan kepada kita kekuatan, keistiqamahan dalam belajar sampai kita tiada lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.